Jadi hadis di babul ikhlasi wa ikhdari niat, bab ikhlas dan menghadirkan niat, hadis yang ke-11 ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nama lengkap beliau ya Abil Abbas, bapaknya Abbas. Nah, ya bapaknya Abbas. Nama beliau Abdullah, putranya Abbas. Oh. Jadi namanya Abdullah, terus dia punya anak pas, namanya Abbas. Makanya beliau julukannya Abul Abbas, ya toh. Bapaknya namanya Abbas juga, makanya beliau dikenal Ibnu Abbas, ya gitu. Bisa juga di Abul Abbas, bisa juga disebut Ibnu Abbas. Bin Abdul Muthalib, putra dari Abdul Muthalib. Dan ini Abbas ini adalah paman Nabi Abbas yang paling muda, Pak Le lah kalau Pak Le. Kalau Abu Thalib itu Pak D. Nah, ya Pak D. Nah, Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat yang paling muda. Paling muda. Karena apa? Abbas aja itu seumuran Kanjeng Nabi gitu. Jadi ini Ibnu Abbas yang Abdullah bin Abbas ini ya istilahnya ya udah kayak anak. Sering ngikut Kanjeng Nabi. Bahkan beliau ini sering dibonceng sama Kanjeng Nabi. Kalau naik motor itu diboncengin. Dulu naik ontak dibonceng, Pak. Dibonceng di belakang. Ya kan kadang ditaruh di depan gitu. Masya Allah. Namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini waktu Rasulullah beliau udah wafat, terus beliau masih anak-anak, masih muda begitu, sama Sayyidina Umar bin Khattab sering diajak musyawarah. Kumpul dengan sahabat-sahabat yang tua-tua itu. Waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah, setiap ada meeting, meeting jadinya udah macam musyawarah maksudnya. Musyawarah untuk planning atau merencanakan sesuatu, ini Abdullah bin Abbas selalu diajak. Sehingga membuat sahabat-sahabat tua itu komplain. Kalau kita bahasa kasar, ini kalau kita terjemahkan bebas mas, sahabat-sahabat yang tua itu ngomong, "Wahai khalifah, ngapain sih ngajak anak kecil? Diajak musyawarah ini buat apa? Ini kan anak kecil seumuran anak kita nih mah." Masya Allah. Apa jawab Sayyidina Umar bin Khattab? Bahwa saya kecil memang orangnya, tapi luar biasa ilmunya. Kenapa Pak? Karena Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ini secara khusus beliau didoakan oleh Kanjeng Nabi. Bagaimana doanya khusus itu? Nih, silakan sampean catat ya, sampean catat. Allahumma, ini doa Kanjeng Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ingat kalau Kanjeng Nabi berdoa udah pasti dikabul, ya toh? Makanya ini doa yang dikhususkan untuk Abdullah bin Abbas ini jadi kenyataan. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikanlah kepahaman kepadanya, yakni kepada Ibnu Abbas, fitin dalam urusan agama. Faqih betul beliau itu, Ibnu Abbas. Makanya ada tafsir Ibnu Katsir itu banyak hadis tuh yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ya. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhul hikmata. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya hikmata wa ta'wila, satu hikmah dan takwil. Ini luar biasa. Makanya
Kalau Ibnu Abbas itu setiap tafsir yang di dalam Al-Quran itu beliau paham. Karena apa? Allah yang ngajarin sih. Wa alimhul itu langsung Allah. Ya Allah ajarkanlah kepadanya. Ini doanya Kanjeng Nabi. Hikmah wa takwil dan takwil. Sampai sering dengar kata takwil kan? Takwil mimpi. Ya kadang-kadang ini takwilnya apa ya? Kan gitu ya. Aku mimpi cokot ulo. Takwilnya apa ya? Jadi ini apa kawin gue, aku di bojo ya kawin maning lihat, ya kan, digigit ular. Ada juga kalau, tapi ya, tidak juga ya, seperti itu Pak. Ada orang kalau ada digigit ular, ularnya dari samping gitu, ada orang yang hasut ke kita. Itu kata guru saya. Jadi kalau ada apa ngarani sampai mimpi kok berkali-kali 2-3 kali ada ular dari samping gitu yang kemarin ini rumah sampean terus sampai digigit atau mengganggu anak sampean mimpi seperti itu biasanya tetangga kita ada yang hasut sama kita. Ibu terus jadi patokan ya, wah iya berarti iya ya, waduh sangel ini tahu. Saya kata guru saya dari Banten begitu, karena ada jamaah nanya, Kiai saya 3 hari ini mimpi ada ular dari samping ini, ular hijau maranin saya gini, kata guru itu ada yang hasil sama sampean. Wes, ini takwil, jadi tahu Pak, udah kayak Nabi Yusuf baik. Nabi Yusuf kan takwil mimpi nomor 1 ya. Nabi Yusuf. Ibnu Abbas juga begitu. Setiap makna yang tersirat di dalam Al-Quran itu Abdullah bin Abbas paham. Dari Allah sih. Doanya langsung dari Allah. Kan wa'alimhu itu. Ya Allah ajarkanlah. Kan langsung Allah. Ajarkanlah kepadanya ini Ibnu Abbas al-hikmata wa ta'wil. Masya Allah, ya kan? Allahumma alimhu ya Allah, ajarkanlah dia, ya kan? Takwil Al-Quran, makna yang tersirat di dalam Al-Quran. Makanya ada tafsir Ibnu Abbas, ya kan? Tersendiri ada. Masya Allah. Allahumma barik fihi, ya Allah berikanlah keberkahan padanya. Berkah, makanya Ibnu Abbas tuh wangsyur minhu dan apa namanya Pak, istilahnya wangsyur itu tebarkanlah, ya kan, sampai tebarkanlah minhu darinya ilmu, darinya itu. Makanya sampean kalau udah berangkat haji atau umroh itu biasanya diajak ke Taif. Di Taif itu diantaranya kita ziarah ke Ibnu Abbas Pak. Di sana yang pernah, karena ada umroh plus Taif. Kalau umroh plus Taif itu sampean milih yang 12 hari. Jangan 9 hari. Kalau 9 hari terlalu cepat karena perjalanan ke Taif itu seharian sendiri Pak. Dari berangkat pagi nanti pulang malam. Kadang-kadang sampean nggak sholat duhurnya, asarnya di Masjidil Haram, kan rugi, ya toh? Ya di sana di Taif ya melihat apa, ziarah ke makam Ibnu Abbas. Kalau ziarah kita nggak seperti di kita sini. Kalau ziarah di sana kan cuma yang lihat aja, nggak ada baca tahlil la ilaha illallah. Kadang-kadang sampean tuh punya anggapan kalau ziarah ke sana mungkin kita baca tahlil, kagak. Di sana diunjukin, oh ini Masjid Ibnu Abbas gitu doang. Terus ini kami di sini. Ngono tok Pak, salam doang. Ya toh? Wes, terus sampean beli apa? Buah-buahan. Tapi di sana udah nggak ada. Di sana dulu di Taif itu ada pasar buah. Tapi sekarang udah ditutup. Ya, itu nggak tahu penyebabnya apa. Yang jelas penyebabnya itu katanya orang Indonesia banyak kumuh. Kumuhnya apa? Kalau makan main dibuang kemana-mana itu. Gitu apa namanya itu? Misalnya makan jeruk, itu kulitnya dibawa sembarangan itu.
Wes angel emang biasaan kita macam cici karang baik ya kan. Sehingga ditutup Pak sekarang pasar buah itu. Ya paling diajak ke minyak wangi yang asli itu, sama diajak ke makan air apa nasi mandi itu doang ya toh. Terus pulang, padahal fadilahnya lebih gedean sholat di Masjidil Haram. Makanya saya kadang-kadang udah jarang saya ajak jamaah ke Taif itu. Kenapa? Ya kurang kurang begitu ini doang gitu. Kalau Mbak Maimun Zubair, nah itu kayak seolah-olah wajib kalau saya bagi, seolah-olah bukan saya wajibkan, enggak. Jamaah pasti saya ajak ke Mbah Maimun. Karena apa? Kalau di situ udah pasti bisa sholat di Masjidil Haram. Karena yang kita kejar itu gimana caranya bisa sholat jamaah di Masjidil Haram gitu. Paham gitu? Nah itu Ibnu Abbas ada wal syuruh minhu waja'alhu min ibadika sholihin, dan jadikanlah Abdullah bin Abbas ini termasuk hamba-hambamu yang soleh. Allahumma zidhu ilman, ya Allah tambahkanlah padanya ilman, ilmu, wa fiqhan, dan kepahaman. Wow, doanya mantap ini, sampai bisa sadur lah. Cuma hunya itu sampai ganti auladi, anak-anakku gitu. Contohnya nih, Allahumma faqih auladi gitu. Ya Allah, jadi berikanlah kepahaman pada anak-anakku, gitu kan? Ganti auladi deh. Fiti dalam urusan agama, wa alimhu wa alim auladi. Ya, ganti pe. Sampai catat orang sih, orang apa udah pada hafal ini mah. Ini ada rekamannya, nanti sampai ini aja. Yang domir hunya ini kepada Ibnu Abbas, sampean ganti auladi, anak-anakku. Kalau anaknya sampean cuma satu ya waladi gitu, anak laki-laki. Kalau anak perempuan waladati, anak perempuanku gitu. Anakku banyak ya auladi, udah. Paham ya? Lah atau yo nek sampean pengen ya Allahumma ja'al auladi wa dzurriyyati, semua keturunanku. Wow, itu bisa ganti. Ini doa spesial dari kanjeng Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ya kan? Ini berkenaan dengan beliau. Wes, ini kita lanjutkan. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima, pada hadis yarwi yang telah meriwayatkan an Rabbihi, dari Allah. Kita ngerti begitu. Rabbi itu pengirane kanjeng Nabi Allah. Jadi ini hadis qudsi, Pak. Hadis qudsi itu dari apa? Ucapan ini diucapkan oleh kanjeng Nabi, ya. Tetapi pada hakikatnya ini dari Allah. Itu hadis qudsi, ya kan? Tapi bukan termasuk Al-Qur'an, ya, hadis qudsi. Apa itu, Pak? Qala, Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, Allah menuliskan al-hasanati, semua perbuatan-perbuatan baik, amal-amal baik. Kalau perbuatan itu cenderung ke jelek, kalau perbuatan ya. Perbuatan sopo sih? Jadi kita amalkan ke amal-amal baik. Al-hasanati itu amal-amal baik. Wasayyiati, dan amal-amal buruk, perbuatan buruk. Wes ditetapkan, Pak. Udah dituliskan, Pak. Dituliskan semuanya. Summa bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan yang demikian tersebut. Dijelaskan kabeh. Dijelaskan. Faman hamma bihasanatin. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, eling-eling, yang berniat, ini sebenarnya bukan niat sih, berazam deh. Karena niat sama azam itu beda. Kalau azam itu belum dilakuin. Kalau niat itu udah dilakuin, sedang mau dilakukan.
Makanya bedanya kan kalau niat itu kan qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja suatu amal di mana amal itu berbarengan bareng dengan pekerjaan itu. Gitu loh. Kayak wudu kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu kan melafalkan niat toh. Melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya itu pas sampean membasuh muka makplek. Oh makplek ya. Pokoknya plek itu udah ada niat untuk mengangkat hadas. Ya kan hadas besar atau niat berwudu fardhu lillahi ta'ala. Ini sedikit di luar ini ya, berkenaan dengan niat nih. Sampai tuh kalau niat wudu itu ada macam-macam niat. Satu, niat wudu lillahi ta'ala itu udah sah. Nawaitul wudu lillahi ta'ala sah. Atau mengangkat hadas itu sah. Nawaitu raf'al hadasi lillahi ta'ala sah. Ya toh? Atau nawait nggak pakai asghari boleh nggak? Hadas itu mencakup semuanya, udah sah. Ya kan? Atau nawaitu toharotal hadasi sah juga. Saya berniat mensucikan hadas sah. Paham ini? Dan seterusnya. Jadi sampai wudu itu. Lah kalau saya niatin nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Makin sempurna apa itu mah. Ya kan? Udah jadi satu, mantap itu topar kotop lah istilahnya. Ya kan? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala aja sah. Yang penting itu dihadirkan di dalam hati. Pas kapan? Ketika membasuh muka makplek. Nek wudu. Lah kalau mandi ya pas membasuh anggota badan yang pertama itu. Terserah dari mana, yang penting badan kita. Enggak harus mandi itu dari kepala dulu, enggak. Ya toh? Sampai tangan doang, tangan dulu nih. Nawaitul ghusl li raf'il hadatsal akbari tangan. Sah. Kok tangan, kaki doang enggak apa-apa. Ya kan kaki dulu, makanya bahkan kalau sampai mandi pagi-pagi yang udah tua-tua ini umurnya. Yang udah tua-tua. Umur tua itu di atas 40 tahun, Pak. Itu masuk kategori tua loh sampean ini. Tuane tapi tua sedengan. Kalau udah 60 ini wis tua, Pak. Wis tua. 50 tahun ke atas itu wis mulai tawa itu. Pemane 70 wis tua banget nih. Tua banget. Nah, kalau sampai umurnya udah tua, itu tua yang sedengan 40 tahun ke atas itu, kalau mandi usahakan menurut kedokteran itu dari bawah dulu, kaki dulu. Udah sampai ketika nawaitu ghusl janabati. Lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, kaki blek. Pas blek itu niat ngangkat hadas besar. Sah. Ini kadang-kadang harus kepala dulu enggak. Nah, apalagi setengah stroke itu jangan, itu bahaya weh. Loh iya loh. Nah, setengah stroke sampai habis olahraga, habis futsal langsung disiram dase. Wes bahaya, pembuluh darah bisa jebol weh. Kemarin ada apa namanya? Ada orang ke rumah cerita kayak gitu. Tiba-tiba aja bangun nggak bisa apa-apa. Ternyata pembuluh darahnya pecah, banyak orang mati di kamar mandi. Bukan masalah apa-apa, yaitu tadi ketika mandinya salah. Kayak gelas loh Pak, ini gelas lagi panas, lagi panas, terus sampean kasih air dingin, pasti pecah. Ya toh gelas loh. Makanya dari pemanasan dari bawah dulu, terus biar naik tuh suhunya. Umum buka atas, biar baru ke kepala. Ngono carane rek. Ini kata dokter tapi kayak gitu. Tapi kalau yang waktunya stroke ya stroke ya, karena untuk bilang min dzalik ya.
Wes, kembali ke pembahasan. Barang siapa yang berniat, bermaksud deh, merencanakan, hamun itu merencanakan, ya kan? Bi asanatin melakukan kebaikan, ya kan? Niat baik, kayak ntar malam saya mau sholat tahajud, niat kayak gitu doang Pak, itu udah dapat pahala. Falam ya'malha, dan dia tidak melakukan niatnya tadi, ya kan? Katabahallahu tabaraka wa ta'ala, Allah menuliskan baginya yang niat tadi loh Pak, indahu di sisi Allah hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Ntar malam jam 2 mau tahajud nih, bismillah gitu ya. 12 Pak, bangun-bangun jam 9 pagi. Subuh berarti lewat juga itu ujung-ujungnya. Misalnya, sampai udah dapat pahala sholat tahajud yang sempurna. Yang penting udah niat tadi, tapi udah bolak-balik niat toh. Angel ya. Misalnya niat bablas. Lah sholat subuh itu dosa enggak? Wong bablas kok. Ya kan? Bablas. Bangun jam 9 ya toh. Sholat subuh itu dosa enggak? Langsung cepet-cepet sampean kodok subuhnya, sampean malamnya enggak sholat tahajud tadi, sama Allah oleh Allah di sisinya tercatat satu kebaikan yang sempurna. Tapi ingat Pak, sampean niat sholat tahajud nih, niat aja nih. Ada ya Allah, bismillah, walaupun gak nyalain alarm loh ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah nanti insya Allah saya mau sholat tahajud jam 2. Semoga engkau bangunkan ya Allah. Pasti bangun jam 2. Pastikan aja. Karena Allah akan memberikan seperti itu. Pas baik jam 2 plek pas sampai tangi ngeliat jam 2. Saya masalahnya terus turu maning gitu. Wis angel. Enggak perlu. Lah ini saya udah buktikan benar. Nggak usah sampean itu nyalain alarm segala macam. Ini kadang-kadang nggak jelas wes nyalain, punya HP seluruh, nyalain alarm kabeh kenceng-kencengan, juga telinga lagi kadang-kadang. Udah nyalain alarm bangun ini digerayangi HP ini toh, dipateni. Ini ujung-ujungnya apa Pak? Nanti kalau besok niat begitu lagi sama malaikat nggak dibangunin lagi udah. Kata malaikat kebiasaan pasti dimatiin begitu, ya kan? Insya Allah Pak, sampean buktikan aja. Terus niat, terus gak jalanin, kata Allah, ini udah ditetapkan ini, sampean akan ditulis satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, barang siapa yang niat betul loh, bermaksud rencana untuk melakukan satu kebaikan, fa'amilah, kemudian dia menjalankan kebaikan itu. Dia niat tahajud, kemudian dia melakukan tahajud itu. Kata bahallahu asyra hasanatin, maka Allah menuliskan 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, ila at'afin katsiratin, sampai berlipat-lipat yang banyak, sehingga Allah doang yang tahu tentang kebaikan itu. Pahalanya hanya Allah yang tahu. Apalagi di bulan Ramadan itu udah pahalanya enggak kehitung Pak, hanya Allah. As-shaumuli wa ana ajzibi, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya langsung pada, enggak ngikutin aturan ini 10 sampai 700 enggak, ya kan? Ini ketetapan. Wa in hamma bisayyatin, barang siapa yang punya rencana melakukan satu keburukan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, kata bahallahu inda wasanatan kamilatan. Wes enak tenan ya. Ntar malam mau nyawer gitu misalnya. Nyawer dosa enggak? Dosa kan? Ya tergantung juga, tergantung nek sing disawer bojone ya enggak. Maka sampean kalau pengen nyawer itu bisa dapat pahala. Bojone sampean suruh joget, joget terus sampean kasih saweran, wis yang merah-merah wis pahalane gede iki.
Gede weh. Ya, ini kadang-kadang nggak jelas kalau sama bojone pelitnya minta ampun. Sama artis mak wes angel tenan tuturane. Dosa weh. Ya kan? Sampai niat nyawer. Wah, ada dangdutan di samping rumahnya sampean. Dalam hati termalam nyawer gitu. Misalnya itu kan. Ternyata sampean kagak jadi menjalankannya karena takut ini, tapi ada tambahannya. Karena takut khawatir pas nyawer mati. Kan takut, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya nggak jadi nyawer ya Allah. Udah ada niat tadi kan? Saya kagak jadi nyawer ya Allah. Dosa itu ya Allah ampuni. Udah niat. Seperti itu Pak, sampai tertulis di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna juga. Wah, enak deh. Ya kan? Apa nggak enak, coba bayangin Pak. Melakukan satu kebaikan Allah catat, niat baru niat aja udah dicatat, baru rencana aja satu kebaikan, ya kan, dilakukan dapat 10 sampai 100. Lah kalau niat keburukan nggak dijalankan, dicatat juga kebaikan. Coba kok sampai nggak masuk surga, kebangetan. Paham ini maksudnya? Terus ini lanjut ya. Wa in hamma, dan jika seseorang itu berniat, bermaksud melakukan satu keburukan, fa'amilah, kemudian dia melakukan keburukan itu, kata bahallahu sayyi'atan wahidatan. Oh, niat Pak, termalam mau nyawer. Oh, misalnya itu bener-bener nyawer Pak, di sisi Allah cuma ditulis satu dosa doang. Bahkan dalam salah satu keterangan, kalau 6 jam, sebelum 6 jam belum ditulis itu Pak, sama malaikat atid, belum ditulis. Kok 6 jam dia istighfar, astagfirullahaladzim, wes nggak jadi dosa itu. Apa nggak enak? Makanya umat Rasulullah itu kok sampai masuk neraka itu saking kebangetan banget. Nah gimana sih? Sampai melakukan satu keburukan ditulis cuma satu, ya kan? Melakukan satu kebaikan ditulis 10. Kok misalnya ditimbang amal baik sama amal buruk, kok sampai berat amal buruknya itu apa enggak keterlaluan? Paham ini maksudnya? Kok sampai masuk neraka kebangetan pol? Itu maksudnya. Ya Allah, ini udah ditetapin. Kata Kanjeng Nabi nih, ini hadis gak sembarangan nih, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis sahih, ya kan? Apalagi sampai tadi niat nih datang ke Ababur Rasul nih, di masjid Ababur Rasul nih. Oh, pahala nih, semoga dapat 700 nih. Ya dah. Yang ngantuk, wah 700 juga. Karena yang ngantuk beratnya minta ampun, kapan bareng Jos, kan makin gerunda. Ya, dapat pahala juga, tenang baik, tenang, enak. Maka di sini di dalam dalil falikin ini dijelaskan bahwasanya apa nih kayak gitu ya. Al hasbima iktaron biha min ikhlasin niyatihi. Oh, ini kalau bersamaan dengan keikhlasan niat seseorang itu. Kalau niatnya ikhlasnya pol ya dapat 700. Niatnya kok cuma separuh ya 350 deh. Niatnya kok setengah, wes orang kok setengah wes ada setengah niat setengah kagak wes. Minimal seminim-minimnya kita itu dapat 10. Ya kan? Subhanallah. Ila sab'i mi'ati dhifin illa sauma, kecuali puasa fa innahuli wa ana ajizi. Kalau puasa itu adalah urusannya Gusti Allah. Pahalanya gede, saking gedenya hanya Allah yang mengetahui pahalanya. Gitu. Ada lagi Pak, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada juga Pak pahala gede, yaitu sabar. Itu pahalanya ajrahum bighairi hisab, pahala bagi mereka orang-orang yang sabar tuh kagak bisa dihitung, tanpa ada hitungan. Makanya sampai itu kalau diuji dengan apapun sabar.
Sabar. Tapi sabar as-sabru inda sudamatil ula. Sabar itu ketika apa namanya? Apa namanya dia? Ketika kejadian pertama itu loh. Nyuwun sewu, sabar tuh gini. Naudzubillah min dzalik sampai kehilangan motor. Des. Langsung astagfirullahaladzim, masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kalau emang belum rezeki saya ini memang, ya Allah semoga Engkau kasih ganti ya. Semoga Engkau kasih tambah kesabaran. Semoga Engkau kasih ganti yang baik. Oh, udah begitu tuh Pak. Itu namanya sabar. Bukan terus mau mencak-mencak ya. Kehilangan motor, ngumpat-ngumpat ya. Kebun binatang metu kabeh. Wah, baru 1 bulan nggak ketemu baru. Saya sabar. Sabar. Itu mah bukan sabar. Itu terpaksa. Ya toh, terpaksa. Sabar itu pertama jebret terus sampai sabar. Itu dikatakan sabar. Nah, sabar itu kalau seperti itu, insya Allah sampean akan mendapatkan pahala yang tak terhingga, ya kan? Wes. Jam 9 kurang 10 menit ya. Ini apa hadis yang berapa tadi? Hadis yang ke-11. Ini ada penjelasan wa in hama bi sayyatin falam yakmalha bi antara kafi liha, ya, dengan meninggalkan mengerjakan itu kemaksiatan, ya kan, liwajhihi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Jadi kita nggak mengerjakan keburukan itu karena ya yang kita takutkan hanya Allah. Kalau cuma gini Pak, misalnya sampean niat melakukan satu keburukan, contohnya ya, yang tadi lah, mau nyawer misalnya, ada cepongan terus sampai niat nyawer, sampai ketiduran, bablas, seret, bangun jam tuh udah subuh, astagfirullah, kalau kagak jadi nyawer, kalau kayak gitu gak dapat pahala. Kalau apalagi nyesel lagi wes. Sampai itu nggak dapat pahala. Karena apa? Wong niatnya begitu, wong ketiduran. Berarti nggak diniatin dong, ya kan? Yang dapat pahala itu mau melakukan satu keburukan terus sampai itu karena takut pada Allah, itu baru dapat kebaikan, pahala. Nek sampean bablas tadi ketiduran sampai diselamatkan oleh Allah dari perbuatan dosa gitu doang, diselamatkan tapi nggak dapat pahala. Paham nih? Nah, begitu, ya kan? Linawi hayain, seperti seumpamanya malu, ya kan, malu pada Allah pastinya. Au khaufin, ada atau perasaan takut. Nanti jangan-jangan pas nyawer mati lagi ya, gitu. Atau malu Pak. Wah apalagi makanya itu kayak orang itu nyuwun sewu Pak, kayak orang udah dianggap panutan lah. Kalau kayak saya kayak gini, orang pada kenal saya sebagai ini nih, itu serba malu loh Pak. Mau kemana aja malu, mau renang daerah sini aja malu saya Pak teh. Padahal renang itu kagak dosa ini, ya enggak, malu. Wah, makanya berarti nggak pernah renang juga dong. Tapi kalau renang tuh pilih yang tempat jauh sono. Ya nggak ada yang kenal. Udara sekarang ini ngeri. Lah saya udah jauh-jauh pasti ada yang kenal kok. Astagfirullah. Saya pernah. Padahal renang itu ya sebenarnya nggak perbuatan dosa. Wong pengen renang, mau olahraga. Tapi kan lihat yang seksi-seksi itu tergantung mata nih sampean, ya kan, kadang-kadang tergantung kitanya, ya kan. Saya renang banget sama istri saya tuh, wah, terus renang di Al-Baghdadi, di situ kan ada tempat renangnya kan, di Al-Baghdadi, ngeri, di Kerawang, saya renang di sana harus niat pengen renang. Kalau di Palem, di kayak gini, wes payah, pusing saya. Padahal itu bukan perbuatan, ini malu itu, ya kan, malu, ada perasaan malu di situ, ya kan, dan seterusnya, ya. Insya Allah kalau kita
emang terselamatkan sih. Makanya pakai peci itu juga menyelamatkan sampean. Kan nggak pantas pakai peci nyawer itu. Ya kan? Terus pacaran tuh pakai peci, malu Pak. Ya enggak? Ngisinin bahasa Inggrisnya itu. Ya kan? Makanya ya itulah. Semuanya ini apa negara ini pakaian Islami ini menyelamatkan kita. Enggak pantas sampai nongkrong apa lagi misalnya melakukan satu maksiat tapi pakai pakaian muslim, ya kan? Itu menyelamatkan kita. Ya, saya kira mungkin satu aja pembahasan, satu hadis aja. Insyaallah apa ini? Pertemuan berikutnya kita akan bahas hadis yang ke-12 insyaallah ya. Semoga Allah kasih kita semuanya umur panjang ya. Amin ya Allah. Umur panjang, rezeki yang banyak, halal barokah, semuanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.